Iya. Nah, majulah itu sudah. Aduh, malu-maluin ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman sehabis acara Sta Demokrasi kita. Keren-keren ya, masih segar-segar semua gitu. Ah, ini acara SID kita, silaturahmi Isnet Digital yang selalu dilakukan. Ini membuat kita konsisten ya, bersilaturahmi itu kan ketemu-ketemu di sini. Yang lain-lainnya, ini persaudaraan kita inilah ya, lebih lebih jauh lagi lah ya. Jadi kita kumpul-kumpul, selalu ketemu, selalu saling mendoakan, selalu senang melihat wajah yang lain-lain, selalu senang dengan ide-idenya, selalu bernetwork gitu. Itulah sebabnya SID kita selalu paksakan harus ada. Nah, ini dua Raharjos ini yang harus bertanggung jawab. Mas Pujo sedang on the road. Nah, tapi menyempatkan diri. Thank you Mas Pujo. Sekarang ini dulu Mas Pujo. Administrasi dulu, singkat dulu. Baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau sekarang itu kan SID, SID. SID, silaturahmi Esnet Digital yang ke-24. Wah, Ke-24 itu Mas Keren. Pungkas, terus kemudian keren. ingat tanggal 24 next week ya. Sabtu juga itu ada keren juga nih, temu darat. Wah, temu darat Esnet. Tapi juga sebenarnya itu adalah eksperimen kita ya. IGP, kerennya IGP kan. Kado SID, apa namanya? Mas Pujo. Esnet Digital ini ada IGP, Esnet Go Public yang pertama. Ini apa eksperimennya Tangan dulu. dengan Tangan Mas dulu. Jainal Abidin ya. Dan ini nanti akan diikuti dengan IGP yang kedua, Mas Budi Raharjo, silakan expert apa yang akan dilepas kan gitu. IGP Esnet Go Public yang ketiga itu Mas Bahroni dengan herbalnya. IGP yang keempat ya kalau nggak ada ya apa namanya Pujo dengan apa pupuknya ya, pabrik pupuknya itu. Tapi yang jelas nanti tanggal 2 Maret SID Esnet Silaturahmi Esnet Digital yang ke-25 itu 2 Maret Bang Ari Syahrial. Preparing Indonesian Human Resources to face industri apa 5.0 era. Ya. Keren juga tuh. Terus kemudian mulai SID-nya yang ke-26 16 Maret itu 16 Maret seminggu ya, itu sudah asar ya. Ba'da asar 16 Maret, 23 Maret, 30 Maret, Ya, 6 Ramadan. April itu tiap minggu. Itu nanti apa Ustadz Nurjaini, kemudian Ustadz Bahroni itu live from Mekah. Kita lihat nanti apakah minggu kedua Mas Bahroni itu yang di Mekah atau minggu ketiga nanti kita lihatlah. Kemudian Mas Fahmi Amhar, Mas Thomas Jamaluddin, kemudian tanggal 20 April itu Mas Yuslam Fauzi, halal bihalal. Nah setelah itu saya masih ingat ya dulu kalau nggak salah Mas Jaha juga karena apa HP saya reinstall Mas Jaha terus siapa lagi gitu. Tapi yang jelas Mei itu udah terdaftar dua energi itu energi nuklir. Ini ada nih Ki Amin sama energi laut ya itu Mas siapa Indra Jaya. Saya kira itu Siap. nanti kalau sudah ada Kang Zainal Abidin akan ada 10 menit 15 menit
menerangkan apa yang akan dilakukan kalau kita berkunjung ke Cicalengka untuk Siap, IGP yang pertama. siap, Silakan Mas Budi, siap. lanjut dengan tilawah dan eh, silakan apa Mas Zainal Abidin atau langsung Mas Pungkas mangga. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ke agenda berikutnya, yaitu tilawah. Ini sudah ada Mas Izudin ya. Ini Mbah Roni, keluarga Pak Mbah Roni. Silakan, monggo, nanti habis itu Mas Pungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32, kemudian dilanjut dengan terjemahan oleh Mas Ibrahim Azam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kalian yang benar. Mereka para malaikat pun menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Sekian, terima kasih. Yes, terima kasih Izudin dan Mas Ibrahim Azam. Kita lanjutkan, asik banget ya dengerinnya gitu. Kita lanjutkan langsung dengan kontennya Mas Pungkas. Ya, terima kasih Mas Budi, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan senang sekali bisa mengisi acara ini sekaligus bersilaturahmi ya. Tadi saya lihat ada Mas Usman yang lama nggak ketemu nih, Mas Usman main Pan Bengkulu yang dulu sering nulis cerpen. Ya, mudah-mudahan masih diteruskan Kang Usman. Dan untuk sekalian, Mas Pungkas, sebelum ini Mas Pungkas itu sekarang latar belakangnya ada di mana? Ini lupa saya itu belum nanya tadi, maaf. Belum di slide ini kan saya, Mas Pungkas di mana tadi ya? Mohon.
Ya, ya. Singkat Mas Ya, Pungkasan. ya, saya sekarang ada di Bappenas. Saya di staf ahli Menteri bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan, tapi baru saja mungkin baru 4 bulan terakhir, sebelumnya di Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Jadi lebih banyak berkaitan dengan kesehatan. Di ISNET dulu saya sekolahnya di New York, S2 di RPI, dan dulu aktifnya di KBSI dengan Mas Bahroni salah satunya, Komite Beasiswa. Dan pernah di komite buku, tapi tidak terlalu lama, tapi lamanya di komite beasiswa nih, bareng Pak Vivi Alatas, Mas Ahmad Fahri, Mas Soni Suhandono. Itu yang sama Mbak Hanis Ambasari ya, itu yang ISNET dulu, dan cukup bagus dulu ya, kita bisa setahun itu bisa membiayai sampai 300 orang dulu saya ingat itu. Mengumpulkan dari luar negeri, dikirim ke Indonesia, setahun 300 orang mahasiswa bisa kita biayai. Tapi kemudian ya kita semua berhenti dan selesai. Bahkan kita punya perusahaan korporasi ya terdaftar resmi di sana, namanya ISNET Corporations Scholarship, ISNET Scholarship Corporations, yang bisa deduct tax dari orang. Jadi makanya dulu dapat banyak itu. Nah, mudah-mudahan ini juga masih bisa berlanjut dengan forum yang lain. Saya akan sampaikan ini mungkin lebih kepada pengetahuan ya, dari sisi ilmunya saya coba hubungkan dengan ajaran-ajaran Islam, karena saya kira di sini banyak sekali Ustadz, apalagi ada Ustadz Bahroni tadi ya. Saya lebih banyak bahas ilmunya dari sisi kebijakan, walaupun kita kaitkan dengan beberapa ketentuan-ketentuan di dalam agama, dalam Islam. Saya akan share Pak Mas Budi. Mas Budi berapa menit ya waktunya ya, supaya bisa ini. Nah, Mas Pujo, berapa lama Mas Pujo? Sampai 9.15 atau 9 Jangan sampai jam 10 9 ya. ya. 9.10 nanti lanjut ke Kang siapa Zainal Abidin. Itu termasuk diskusi ya. Sama Oh, tanya jawab. Iya. iya. Jadi luas 1 jam tanya jawabnya. Iya. Sama ya, jawab. Siap. Oke, saya usahakan mungkin setengah jam nanti biar lama diskusinya. Asik. Karena ini kayaknya lebih banyak diskusi menarik ini. Ya. Karena isu kita masing-masing sebagai individual, ini saya sebut dengan umur ya, judulnya umur. Intinya kita membahas umur, tapi umur itu bukan umur biasa, tapi umur yang sehat dan afiat. Sekali lagi, karena saya dulu terlibat di kesehatan, sekarang bidang sosial, itu banyak bergelut dengan itu, dan saya sampaikan beberapa fakta-fakta yang bersifat nasional ya, supaya agregat nasional, supaya menjadi pertimbangan nanti dan cermin buat kita semua. Sehat tapi afiat, ini kalau di dalam kebijakan kita sebut long and healthy life, ya, hidupnya panjang, sehat. Supaya afiat itu kan produktif, jadi sehat dan produktif. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kita Bappenas baru menyusun rencana pembangunan jangka panjang. Salah satu targetnya di bidang sosial itu adalah usia kita mencapai 80 tahun rata-rata nanti pada tahun 2045. Jadi bayi yang lahir pada tahun 2045 harapannya bisa bertahan hidup sampai 80 tahun. Saat ini bayi yang lahir saat ini, hitungan kita rata-rata bertahan sampai usia 73 tahun. Ya. Kalau Jepang sekarang sudah 85 tahun. Jadi kita ketinggalan. Ini isu yang menarik menurut saya, karena di Indonesia juga ternyata disparitasnya sangat tinggi nih. Yang Bali ini usianya sampai 81 tahun. Lalu kalau bicara Papua, ini jauh lebih dari 60 tahun. Jadi disparitas antara Indonesia itu juga sangat-sangat tinggi. Ini menunjukkan ketimpangan yang menjadi permasalahan nasional. Nah, seberapa panjang sih kita bisa hidup nih kalau dilihat dari ilmu? Ini ada yang sangat pendek, ada yang sangat panjang. Sebelah kiri ini gambar ini sangat pendek ya. Jadi mayfly itu semacam apa, butterfly kecil, tapi di Amerika itu hanya 5 menit. Saya nggak tahu ini benar atau nggak. 5 menit karena dia metamorfosa ya, setelah dia itu berbentuk ulat segala macam. Tapi seperti pelalat buah yang menggerogoti buah-buah kita itu hanya 40 hari dan seterusnya. Ada yang jadi yang pendek itu segitu, ada hitungannya hari ya. Ada hitungannya minggu, ada yang hitungan cukup panjang itu ya, mosquito fish sampai 3 tahun. Tapi itu artinya dari sisi dibanding dengan manusia kan sangat pendek ya. Bayangkan kita dalam usia 24 jam harus meninggal ganti anak kita, gitu kan, cepat sekali siklusnya. Di sisi lain,
Kalau itu bicara rentang usia yang sangat panjang, kita bicara binatang di sini. Itu manusia itu sebenarnya di tengah-tengah dalam konteks ini ya, dalam konteks lokasi bukan rata-rata. Manusia kan mungkin sekitar 80-100 tahun. Tapi ternyata ikan hiu itu bisa sampai tinggi itu sampai 254 tahun. Ikan hiu yang Greenland itu bisa sampai 270 tahun. Bahkan ada sejenis ubur-ubur yang sampai 2000 tahun. Saya nggak bisa seperti itu ya. Dan koral itu sampai 4000 tahun. Nah, ini binatang. Kalau di situ tumbuhan, saya kira tumbuhan paling tua itu setahu saya kalau dicek di internet itu sampai 5000 tahun itu ada di semacam pohon pinus ya. Ini individu ya, bukan yang tumbuh kemudian ada akarnya, tumbuh anaknya itu bisa berkali-kali lipat. Tapi yang individual ini dari satu bibit itu ya ada yang sampai 5000 tahun. Nah, ini adalah range makhluk hidup ya usianya, dan kita relatif dibanding hewan-hewan lain ya kita termasuk tinggi gitu ya. Tapi dibanding makhluk-makhluk besar di laut terutama kita pendek. Tapi saya kira secara umum termasuk panjang usia 100 tahun itu ya kalau di sisi keseluruhan makhluk hidup yang binatang. Kita tidak bicara yang non binatang. Nah, kalau manusia gimana? Ini record yang ada di data yang ada di UN, United Nations. Jadi life expectancy itu adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup itu adalah rata-rata dari seluruh populasi dihitung rata-rata orang itu meninggal. Kalau di rata-rata ada yang meninggal bayi, ada yang meninggal dewasa sampai tua itu. Di rata-rata seluruh penduduk ya ini namanya life expectancy. Dan kalau kita lihat trennya terus meningkat ya. Jepang saat ini yang paling tinggi, hampir 85 tahun lebih gitu ya, 85 tahun lebih. Indonesia meningkat juga ya, sekitar 70 tahun, tergantung cara menghitungnya. Negara Afrika jauh lebih rendah karena masalah kesehatan, segala macam dia lebih rendah. Tapi Indonesia sebenarnya termasuk relatif rendah ya dibanding negara-negara yang maju. Nah, cuman ini trennya ini meningkat. Di bagian akhir tabel itu kalau kita lihat ada drop ya, drop dalam 2 tahun itu terutama karena pandemi. Jadi pandemi itu rata-rata menurunkan usia harapan hidup itu di situ sekitar mungkin 2-3 tahun. Sementara yang di tengah itu tahun 1900-an yang sangat turun di Jepang itu turun karena perang itu ya, karena perang. Dan jadi ketika perang dunia itu pada turun semua usia harapan hidup. Amerika masih stabil. Kemudian ada penurunan lagi, kemudian itu kebanyakan di Afrika itu terjadi karena HIV/AIDS. Tetapi trennya sebenarnya ini dibuktikan juga bahwa centenarian itu semakin banyak. Centenarian itu orang yang usianya di atas 100 tahun. Ternyata secara jumlah dan presentasi semakin meningkat. Yang paling banyak menurut catatan yang ada ini adalah di pulau seperti Okinawa ya, dan ada satu lagi lupa di mana itu, 2 daerah itu yang biasanya rata-rata penduduknya sangat panjang ya, terutama kalau di Jepang itu Okinawa itu banyak sekali centenarian orang yang hidup di atas 100 tahun. Artinya mungkin ada sesuatu gitu ya, sesuatu yang menyebabkan orang-orang tertentu bisa hidup panjang sementara yang lain kok pendek gitu. Saya melihat ini dari sisi fisiologi, dari sisi kesehatan ya. Dan ini sebagai contoh nih Bu Harumiyaki Okinawa ini di atas 100 tahun, tapi kelihatannya masih segar, masih bisa berjalan dan masih bisa ini. Kalau di Indonesia kan rata-rata usia harapan hidup 71 tahun gitu ya. Jadi ini dari 71 ke 100 itu masih ada 30 tahun lagi. Masih sangat panjang sebenarnya ya usia hidup ini. Sehingga sekarang di demografi itu ada satu fenomena di mana usia harapan hidup itu bukan ditentukan, lansia itu bukan ditentukan usianya berapa, tapi berapa tahun lagi dia akan meninggal gitu. Itu baru dinyatakan lansia. Sehingga secara umum sekarang lansia juga meningkat. Oke, nah itu gambaran di tingkat dunia. Dan sekarang saya akan menyampaikan kondisi Indonesia. Ini diproyeksi. Ini proyeksi dilakukan oleh Bappenas bersama BPS ya, Badan Pusat Statistik dibantu oleh UNFPA. Jadi kita memproyeksi jumlah penduduk 2045.
sebagai gambaran, kalau kita lihat ya, jumlah penduduk itu ketika kita memproyeksi jumlah penduduk, kalau dari statistik ini adalah salah satu proyeksi yang dianggap sangat tepat dan bisa predictable karena pergeseran jumlah penduduk itu sangat predictable, ya, predictable. Jadi bisa diprediksi karena ada tingkat kelahiran, kemudian tingkat kematian, dan itu secara umum proyeksinya cukup baik ya. Beda dengan mungkin ramalan cuaca atau mungkin ramalan lain lah, perang atau bencana itu mungkin perlu tingkat tinggi. Tapi kalau ini relatif smooth, sehingga ini bisa saat ini ya sebagai contoh, ini sebagai teaser saja, kalau penduduk Inggris itu diproyeksikan menurut agama, ya, tahun 2050 itu Inggris sudah menjadi negara Islam. Karena sebagian besar penduduknya itu adalah imigran, ya, dari Afrika Utara yang mereka melahirkan, sementara orang asli sana nggak mau punya anak banyak, sehingga ini terlewati. Ini banyak negara-negara Eropa seperti itu, makanya sekarang muncul gerakan-gerakan kanan itu karena mereka sadar itu. Tapi itu sulit sekali dibendung ya, hampir tidak ada negara yang bisa membendung itu. Tren demografi itu kalau orang sudah kebiasaan tidak punya anak seperti Jepang, mereka mati-matian supaya anaknya banyak, itu nggak bisa. Di Singapura, di Korea, itu sudah di-encourage anak-anak supaya pulang cepat, ya, supaya kalau nikah dikasih uang, melahirkan. Tadi juga tetap juga susah gitu, karena memang pola hidupnya di Jepang itu sudah sangat, orang-orang berapa sendiri hidupnya. Jadi ketika tren itu sudah terjadi, akan sangat sulit dibalikkan. Nah, lalu bagaimana Indonesia? Jadi Indonesia proyeksi penduduknya sekarang ini sekitar 267 ya, 267, 230-an lah tahun 2022 juta, dan nanti tahun 2045 ini diperkirakan naik menjadi 318. Maaf, ini masih proyeksi yang lama. Proyeksi yang baru itu sekitar 324 juta. Tergantung dari cara melihatnya. 324 juta jiwa. Dan sebelah bawah ini kita sebut dengan piramida. Jadi semakin ke atas itu usia paling muda itu paling bawah itu 0 sampai 4 tahun, laki-laki dan perempuan, sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan, terus sampai usia dewasa. Kelihatan makin tua makin sedikit jumlahnya memang. Laki-laki dan perempuan secara geografi, demografi, dimanapun perempuan itu lebih banyak. Dan ini kalau di demografi ada istilah woman is always right. Perempuan selalu benar. Kenapa? Karena kalau demografi itu laki-laki itu, perempuan itu harus sebelah kanan gitu. Sehingga woman is always right. Dan usianya lebih panjang dibanding perempuan, dibanding laki-laki dimanapun itu ya. Nah, tahun 2045 ini perbedaannya dilihat. Jadi yang bawah itu, yang hijau sama biru itu adalah ke atas itu struktur tahun 2015 saat ini. Jadi kelihatan yang mengerucut di atas itu kecil lansia. Tapi tahun 2045 yang di atas itu mengembang tuh, yang merah dan biru, laki-laki dan perempuan. Kenapa? Lansia itu semakin banyak proporsinya. Karena yang sekarang usia seperti kita, saya itu nanti akan jadi lansia, dan itu makin banyak karena makin sehat, usia bertambah ya, makin sehat. Sementara yang lahir di bawah itu relatif sama, tidak nambah tiap tahun. Indonesia sekarang total fertility rate-nya 2,1. Artinya setiap ibu rata-rata itu punya 2,1 anak. Itu adalah standar demografi di mana usia penduduk tidak akan bertambah dan berkurang. Nah, jadi itu kira-kira tren sekarang Indonesia 2,1, tetapi kalau tren ini diteruskan, kita suatu saat akan seperti Jepang, karena kalau diteruskan tahun 2045, TFR kita 1,9. Itu artinya di bawah standar, di bawah replacement rate. Jadi di bawah total fertility rate di mana jumlah penduduk tepat. Begitu, tidak berubah. Tapi begitu di bawah itu, maka yang lahir lebih sedikit daripada yang meninggal, sehingga jumlah penduduk makin berkurang, tetapi makin menua. Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi terjadi penuaan yang disebut dengan population aging. Orang Indonesia pada tahun 2045 akan banyak lansia, ya, semakin banyak lansia, yang muda-muda lahir tapi tidak terlalu banyak. Ini fenomena ini sudah terjadi sekarang di dunia ini ya, angkatan kerja. Salah satu yang sangat terlihat itu di perikanan dan di pertanian. Petani dan nelayan itu usianya
yang muda itu semakin habis. Kebanyakan mulai tua-tua ini ya, muda nggak mau di situ, kemudian yang lahirnya juga nggak terlalu banyak gitu ya, dan akhirnya ini kalau dari sisi ketenagakerjaan memang ada masalah gitu ya ketika terjadi penuaan. Saat ini Cina itu sudah kekurangan tenaga kerja sebenarnya kalau dibanding dengan struktur umurnya, lansia sudah banyak. Jepang, Korea, hampir seluruh negara Eropa dan Singapura itu didominasi orang-orang tua. Tapi mereka mencari tenaga kerjanya itu dari migrasi. Australia juga mengandalkan migrasi. Kalau tidak ada migrasi, tidak tumbuh penduduknya. Yang terkenal Amerika dengan migrasi orang-orang Hispanik itu sangat banyak. Jadi itu yang menyebabkan struktur penduduk dunia nanti geografinya akan berubah, gitu ya, berubah. Di mana Afrika akan mendominasi karena Afrika sekarang TFR-nya sangat tinggi, ya, jumlah penduduknya nanti ngumpul di Afrika. Tapi yang kekurangan kerja itu di Eropa, Asia Timur, Amerika. Kalau mereka bisa ekspor tenaga, yang terjadi maka nanti negara-negara Eropa itu akan dikuasai tenaga kerjanya oleh orang-orang Afrika, India Selatan. Nah, Indonesia sedikit masalah karena Indonesia ini penduduk tenaga kerjanya banyak, ya, tetapi skillnya nggak bisa. Jadi sebenarnya peluang itu banyak itu. Kalau dilihat di Singapura itu kan banyak sekali tuh dari negara-negara Bangladesh, India, ya banyak. Di Indonesia ini sih mungkin kebiasaan orang Jawa orang mangan kumpul, kita nggak terbiasa keluar gitu ya, sehingga tenaga-tenaga yang skillnya cukup juga sulit bersaing di luar negeri karena memang kebijakan itu juga mungkin tidak terlalu didorong dengan baik. Nah, ini bisa menjadi masalah juga ke depan kalau jumlah penduduk dewasanya tidak mulai bertambah, usia kerja lansianya makin meningkat, tapi lapangan kerja kurang. Nah, kemana nih orang-orang ini? Nah, itu harus ada diplomasi tenaga kerja. Kita harus mulai memikirkan lulusan kita tidak hanya bekerja di Indonesia, tapi harus bekerja di luar negeri. Saya kira ini juga fenomena sudah terjadi. Banyak lulusan vokasi nih, Mas Budi, yang sebenarnya bukan karena mereka tidak bisa, lapangan kerjanya nggak ada. Jadi kalau vokasi makin besar, gitu makin banyak, apa kita mampu industri kita menampung ya tenaga-tenaga terampil itu kalau kita sendiri nggak melihat keluar. Ini kira-kira gambaran kita di tahun 2045. Nah, tentu kita semua ingin usia panjang. Ini saya sampaikan tadi bahwa kita ingin target usia panjang dan produktif lah, sehat dan walafiat, istilahnya gitu, sehat walafiat. Jadi usia panjang dan produktif. Nanti saya punya data mengenai usia dan produktivitas kita seperti apa. Tapi kalau dilihat secara fisiologi ya, fisiologi tubuh manusia, ini beberapa faktor-faktor yang sangat penting menentukan usia panjang. Satu, makanan. Makanan, apa yang dimakan, berapa frekuensinya, bagaimana kita memakan, ya, pola perilaku itu sangat menentukan. Yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas ini juga sangat menentukan gitu ya, sangat menentukan usia juga orang yang, karena aktivitas fisik itu menggerakkan otot, menyeimbangkan tubuh, mengeluarkan energi dan sebagainya. Lalu tentu gen itu turunan ya, ada faktor-faktor turunan ya di usia panjang, tapi ya kita nggak tahu sejauh mana itu pengaruhnya ya. Kemudian lingkungan, jelas lingkungan, apalagi sekarang ya dengan model-model sekarang itu lingkungan pasti akan sangat-sangat besar dengan climate change. Dan tentu di atas semua itu ada kodok dan kodar. Jadi tapi kalau kita bicara kodok ya tentu kita akan mati. Tapi bagaimana mati, usianya mati itu mungkin tergantung dari kodar kita. Apakah kita makanannya bagus, aktivitasnya cukup, lingkungannya baik gitu ya. Itu akan takdir itu akan usia-usia itu mungkin ya. Ini nanti mohon didiskusikan juga. Bisa kita usia lebih panjang gitu ya. Karena takdir itu kan tergantung dari ini kita, upaya kita. Tapi kalau kodoknya ya kita udah pasti akan meninggal. Cuman di usia berapa dan seberapa sehat kita sampai menjelang meninggal itu yang harus kita kejar sebenarnya. Nah, ini saya sampaikan tadi usia harapan hidup kita. Nah, kalau istilah sehat ya itu usia harapan hidup. Afiat itu apa kita produktif lah istilahnya gitu ya. Nah, dibanding dengan negara Jepang, itu negara yang paling panjang saat ini usia harapan hidupnya itu sudah 80
tahun. Jadi beda kita dengan usia orang-orang Jepang itu 13,4 tahun ya. Jadi beda cukup jauh ya, 13,4 tahun itu kalau dikalikan PDB per kapita per tahun berapa ratus ribu triliun itu ya, dari sisi ini, dari sisi produktivitas bedanya jauh. Nah, kita sekarang usia harapan hidup kita 73 tahun, Jepang 84 tahun. Itu tergantung dari datanya. Nah, ada hitungan yang disebut dengan HALE. HALE itu adalah Health Adjusted Life Expectancy, Healthy Adjusted Life Expectancy. Jadi orang panjang hidup itu kan belum tentu sehat. Yang sakit itu dihitung, dikumpulkan, dan bagaimana dampaknya terhadap aktivitasnya. Ternyata di Indonesia itu 8,8 tahun itu, umur kita itu tidak sehat, tidak produktif. Jadi tidak menghasilkan. Jadi sebenarnya usia efektif, kalau kita boleh ada definisi usia efektif kita. Dari 73 itu 62 tahun. Sehatnya 73 tahun, sehat walafiatnya 62,6 tahun. Jadi 62 tahun. Ini rata-rata Indonesia. Kalau kita bilang Papua lebih pendek lagi tuh, mungkin 50 tahunan gitu ya, usia sehat dan produktifnya. Ini walaupun dari dulu sudah meningkat, tapi dibandingkan kadang-kadang kita tertinggal. Ya. Nah, kalau antar provinsi ini sebelah kanan nih. Nah, kita lihat di antar provinsi. Ini Bali 75 tahun, Papua 65. Jadi bedanya berapa? 10 tahun lebih antara Bali dan Papua. Antara Indonesia yang paling maju dan paling buruk ya. Jadi kadang-kadang kita punya juk di sini. Kalau kita ingin hidup panjang ya tinggallah di Bali gitu. 75 tahun gitu. Di situ 75,4. Walaupun ini pasti ada hal-hal lain ya, kenapa di Bali, bukan karena wilayah saja gitu ya. Tapi secara umum penduduk di Bali itu usianya lebih panjang dari kita, walaupun tetap ada yang tidak produktif 8 tahun gitu ya. Tetapi secara umum lebih panjang usia-usia penduduk di Bali dibanding dengan Papua. Dan ini biasanya berkorelasi dengan derajat kesehatan. Ya. Nah, ini kalau dilihat peningkatan usia harapan hidup antara tahun 2014-2019 kita buat grafiknya. Bali itu termasuk meningkatnya tinggi juga deh, walaupun sudah tinggi tapi peningkatannya tinggi antar tahunnya. Papua juga tinggi, cuman karena dia rendah ya nggak bisa ngejar gitu. Yang pendek itu malah Yogyakarta. Jadi dari 2014 sampai 2019 naiknya nggak tinggi itu Jogja itu usia harapan hidupnya. Bentar, Jogja yang mana tuh, Mas? Jogja ini yang di tengah itu. Oh, Jogja di Yogyakarta. Jawa. Oh iya, kok yang kecil gitu ya. Kenaikannya kecil. Nah, ini memang Jogja agak spesifik ya, banyak dihuni orang tua, tetapi usia harapan hidupnya sebenarnya tidak terlalu tinggi ya. Masih kalah sama Bali, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu lebih tinggi dibanding Jogja. Beda Dulu dengan saya pernah dengar Jogja tinggi juga yang di mana? Di Wonosari itu. ya mungkin kalau di wilayah-wilayah tertentu ya. Kalau ini kalau rata-rata provinsi ya, rata-rata provinsinya itu seperti ini. Nah, pertanyaan kita, apa sih yang menyebabkan usianya pendek orang meninggal ya? Nah, ini data di Indonesia nih. Data di Indonesia diring dari jenis penyakit, penyebab kematian utama itu cardiovascular disease ya. Penyakit jantung nomor 1. Jantung nomor 1, pembuluh darah ya. Ini penyakit pembuluh darah. Yang kedua neoplasma itu kanker. Yang ketiga diabetes. Yang keempat masalah ini ya, perut dan seterusnya. Nah, ini secara umum terjadi peningkatan yang luar biasa ya, terutama di penyakit-penyakit tidak menular. Kalau dulu ya zaman kita kecil mungkin meninggal orang karena diare gitu ya, tipes, kolera. Sekarang nggak ada ya dikit lah. Yang meninggal itu kebanyakan ya karena itu jantung, diabetes. Nah, itu penyakit-penyakit yang mahal gitu Mas. Kalau kita diare kan dikasih Oralit gitu, harganya cuma 500 perak sembuh. Ini kalau jantung 1 ring bisa 70 juta gitu kan. Jadi ini ada perbedaan sangat signifikan. Dan penyakit-penyakit itu sebagian besar itu adalah penyakit karena perilaku. Jadi penyakit yang kalau yang kuning-kuning itu penyakit menular itu karena lingkungan biasanya. Tapi kalau yang biru ini yang sekarang terjadi penyakit tidak menular, stroke, jantung, diabetes, kanker itu sebagian besar karena perilaku. Jadi ini sebenarnya bisa kita hindari ya,
bisa kita hindari kalau kita bisa membuat perilaku yang baik. Yang satu tadi ada yang pola makan, aktivitas fisik. Kalau itu bisa kita manage dengan baik, ya mudah-mudahan penyakit-penyakit itu bisa kita hindari. Nah, lalu bagaimana menurut Islam? Nah, ini catatan saya kira nanti lebih banyak yang lebih mempelajari ini ya, teman-teman semua, Pak Ustadz, yang bisa lebih menerangkan ini. Tapi saya coba menghubungkan bahwa menurut Islam umur itu tentu terkait dengan misi kita ada di dunia. Tadi sebagian dibaca surat tadi ya, penciptaan Adam itu karena manusia itu diciptakan oleh Adam, dari Adam, keturunan Adam. Jadi siapa kita adalah manusia, dan itu yang membedakan kita dengan makhluk lain. Tadi di slide pertama kita sebut ada binatang, ada tanaman, mungkin ada jin, ada malaikat. Saya nggak tahu umurnya berapa di situ, di tabel tadi nggak ada gitu. Yang buat orang Barat soalnya mungkin mereka nggak percaya dengan itu. Nggak ada. Tapi kita berbeda dengan makhluk lain ya. Jadi manusia itu diberi akal dan diberi nafsu, sementara kan jin, malaikat nggak ada akal, ada nafsunya. Binatang sebaliknya, kalau benda sama sekali tidak ada dua-duanya. Jadi memang sangat berbeda. Karena itulah punya misi penciptaan, yaitunya sebagai khalifah seperti yang dibaca di surat tadi, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang fungsinya adalah sebagai khalifah. Nah, khalifah ini kalau menurut Ustadz Adi Hidayat itu cara menjalankannya adalah melalui ibadah. Melalui ibadah, bagaimana kita bisa berfungsi sebagai khalifah? Ya, lakukanlah ibadah, meliputi ya ini pengertian khalifah ya, saling menggantikan. Jadi arti kata harfiah dari khalifah salah satu adalah saling menggantikan, sehingga kita perlu menyiapkan generasi yang terbaik. Yang kedua, kita harus sukses dan makmur. Makmur ini artinya bermanfaat. Ya. Kalau sehat tadi ada afiatnya, ada manfaatnya gitu ya. Kemudian sukses dan bahagia atau falah. Nah, ini cara menjalani kita untuk misi kita hidup selama 73 tahun ya. Itu adalah melalui hal-hal seperti ini ya, melalui hal seperti ini. Lalu dalam konteks ajaran agama kita hidup di bumi ini, di dunia, tapi karena dunia ini kan cepat rusak ya, dunia sementara dan akan ditinggalkan, maka kita akan menuju pada hidup disebut dengan ajal yang tadi di kita rata-ratanya 73 tahun gitu ya. 73 tahun pada saat gerbang maut datang. Dan karena itu kita sebut juga mayit artinya akan meninggal karena kita akan menuju gerbang maut, dan itu adalah kodoknya sudah seperti itu. Artinya kita pasti akan mencapai batas hidup dan kita akan menjadi mayat. Nah, lalu apa umur menurut Islam? Umur ini tidak hanya usia, tetapi umur ini adalah apakah usia itu bermanfaat dalam Islam. Sehingga kalau kita tadi usia harapan hidup, dan sebutnya usia ya, usia harapan hidup kita 73 tahun, berapa umur kita? Artinya berapa umur kita yang bermanfaat? Apakah keseluruhannya 73 tahun gitu ya? Atau mungkin tidak. Mungkin kalau dengan tidak adanya sehat tadi ya, manfaatnya jadi kurang. Kalau kita tadi hitungannya 7,3 tahun itu tidak aktif ya, karena sakit, disabilitas, dan seterusnya. Jadi apapun profesi kita, untuk mengisi umur itu ya, usia itu kita harus bermanfaat, sehingga nanti pada ujungnya kita akan menuju ke akhirat. Nah, ini umur itu konteksnya adalah bagaimana perjalanan dari lahir sampai menuju gerbang maut tadi. Tetapi esensi dari manusia berbeda yang lain dalam konteks pelaksanaan khalifah itu adalah agar bermanfaat baik untuk diri kita maupun diri orang lain. Kita berarti kita menyiapkan bekal, karena kita akan kembali bermanfaat kepada orang juga bagian dari ibadah dan tujuan kita menjaga dunia. Nah, ini saya coba memetakan ya cara-cara hidup sehat yang secara kebijakan biasanya kita lakukan, yang sangat berpengaruh nih menurut berbagai sumber ilmu pengetahuan ya. Satu adalah pola makan.
Nah, kalau dalam Islam, pola makan yang sehat ya tentu tidak haram, artinya secara fikih tidak haram, tidak makan darah, ya tidak makan binatang yang meninggal, babi dan seterusnya. Tapi juga cara memperolehnya itu dengan cara yang sesuai dengan hukum dan baik. Jadi dalam konteks Islam sebenarnya definisinya jauh lebih luas, tidak hanya makanan sehat jenis makanannya, tapi apakah haram tidak, cara memperolehnya, bahkan tentu ada adab-adab makannya. Itu juga menjadi bagian penting dari proses hidup sehat menurut Islam. Kemudian profesional. Jadi itu yang disebut dengan halal. Yang kedua toyib. Baik. Toyib ini saya bisa mengartikannya, ini bukan saya, beberapa orang mengartikannya sehat. Sehat dan proporsional. Jadi yang disebutkan proporsional itu dalam Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan tidak berlebihan salah satunya. Jadi memang makanan yang berlebihan itu tidak baik. Dalam sisi kesehatan jelas. Kenapa sekarang diabetes naik luar biasa? Karena makanan kita untuk yang sumber kalori gula itu naik luar biasa. Kenapa kanker banyak terjadi, kolesterol tinggi? Karena kita makannya bersumber lemak itu berlebihan dari yang seharusnya. Nah, seharusnya ini dalam ilmu itu diterjemahkan yang disebut dengan recommended daily allowance. Jadi harian itu berapa kalori yang boleh masuk dari standar orang-orang. Menurut umur itu ada. Dan kalau kita melebihi itu pasti akan timbul dampak yang tidak baik, ya, dan itu akan tentu merusak. Yang kemudian juga aman itu bebas dari cemaran, kotor, bebas kalau dalam Islam bebas dari najis, ya, itu bagian dari aman. Kalau di kebijakan nasional aman itu ada juga yang sekarang ditangani oleh Badan POM terutama itu menghindari adanya cemaran, adanya boraks, ya, adanya tambahan yang berlebihan, bahan tambahan berlebihan. Itu adalah bagian kita untuk konsumsi yang aman, termasuk bebas dari cemaran. Cemaran sebagai contoh di Jakarta ini kan minuman kita sudah tercemar E. coli sangat tinggi, jadi nggak sehat lagi sebenarnya. Ya. Sumber air ini menjadi masalah isu besar di kita, air bersih dan sanitasi. Dan ke depan dengan climate change ini akan menjadi makin besar. Jadi ini dari sisi pola makan. Yang kedua dari aktivitas fisik, dan aktivitas fisik di dalam hadis Nabi itu juga dianjurkan sebenarnya konteksnya, ya, yaitu memanah, berenang, berkuda, menenun. Konteksnya waktu itu tidak murni olahraga, tapi juga yang bermanfaat untuk membela diri dan mengasah keterampilan. Makanya olahraganya adalah itu. Nah, sekarang jauh lebih luas lagi olahraganya. Kang Bujo biasanya jalan-jalan di kebun teh yang seger, Mas Budi futsal gitu. Saya sering bulu tangkis, ada yang jalan kaki. Itu satu upaya kita. Dan masalahnya di kita ini kesadaran untuk aktivitas fisik kita masih rendah, ya. Biasanya ini aktivitas fisik itu baru mulai terasa kalau kita masuk umur 45-50 baru sadar. Di masa mudanya kita nggak sadar. Nah, ini hal-hal yang saya kira juga harus dibetulkan gitu, karena aktivitas fisik itu berlaku sejak orang dewasa. Di dalam kesehatan itu yang disebut dewasa itu 15 tahun ke atas. Karena setelah 15 tahun itu penyakit-penyakit tidak menular pada orang dewasa itu bisa terjadi. Sekarang stroke, jantung, diabetes sudah terjadi atas 15 tahun ke atas, beresiko. Jadi sebenarnya aktivitas fisik itu sangat dibutuhkan di usia-usia itu. Gitu ya. Rekomendasinya 150 sampai 300 menit per minggu, kalau di rata-rata 30 menit per hari, ya tergantung dari intensitas kita. Nah, itu aktivitas fisik. Tidak mesti olahraga, tapi aktivitas fisik. Ya. Bisa bekerja, berkebun, jalan. Nah, ini yang perlu kalau kita dari sisi pemerintah itu tidak hanya edukasi, tapi bagaimana mengadopsi itu ke dalam sistem pembangunan. Yang sering kita contoh adalah yang ada di Belanda, gitu ya, di Jepang. Kalau di Jepang itu subway yang sangat masif itu membantu memaksa orang untuk beraktivitas fisik. Ya. Karena dari apartemen jalan ke stasiun, dari stasiun ke kantor. Gitu. Kalau satu jalan dari rumah ke stasiun itu 7 menit, ya, 7,5 menit gitu ya. Dari stasiun ke kantor 7,5 menit itu 15 menit jalan. Nanti baliknya 15 menit lagi 30 menit. Itu sudah memenuhi standar WHO.
Jadi sistem kita harus dibangun seperti itu. Jadi saya kira apa yang di Jakarta itu ya, ketika ada konektivitas moda transportasi antara MRT, ke tempat parkir, kemudian kita harus jalan, itu hal yang sangat baik karena memaksa orang untuk beraktivitas fisik 30 menit minimal per hari. Nah, jadi tanpa edukasi, tanpa ini sudah dalam sistem pembangunan infrastruktur kita, itu harus didesain seperti itu. Ya, di Jepang, di Belanda kita tahu semua orang pakai sepeda. Ya. Di stasiun itu isinya bukan mobil parkir, tapi parkir sepeda. Nah, itu harus yang kita contoh. Yang ketiga, perilaku beresiko. Dan ini cukup banyak perilaku beresiko ya. Antara lain adalah merokok, ya. Kemudian alkohol. Di kita alkohol penyebab kematian belum terlalu tinggi ya, agak di bawah ya. Dan ini mudah-mudahan kita bisa bertahan seperti itu terus. Tapi merokok itu sangat tinggi. Merokok itu bisa menjadi penyebab nomor 1 untuk disabilitas dan kematian. Di Indonesia sangat tinggi. 70% yang laki-laki dewasa merokok di Indonesia. Nah, dan ini termasuk yang sangat tinggi di dunia dari sisi jumlah orang merokok. Eating behavior, pola makan, kurang buah, kurang sayur, kalori tinggi. Dan kemudian ya ada perilaku beresiko seperti sexual behavior, itu yang penyakit-penyakit kelamin, HIV, AIDS segala macam. Kemudian istirahat ini juga diatur dalam Al-Quran disebut juga gitu ya. Miras disebutkan juga, merokok juga disebutkan juga di situ. Dan saya kira ini selaras sekali dengan tuntunan Islam. Yang keempat, faktor lingkungan. Dan lingkungan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran gitu bahwa kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, dan karena itu ini menjadi bagian yang sebentar ini ya, pola hidup sehat, polusi, air minum, pencemaran, suhu, bencana, dan kita tidak dalam Quran surat Al-Baqarah itu kita ada boleh membuat kerusakan di muka bumi, baik disengaja maupun tidak sengaja, karena disebutkan di situ mungkin kita tidak tahu kita melakukan kerusakan ya, tapi sebenarnya itu merusak lingkungan. Dan saya kira sekarang banyak sekali kalau dirunut ya, dan sekarang isu tadi, isu nuklir tadi ya, isu carbon footprint itu banyak sekali terkait dengan lingkungan. Oke, ini tinggal 2 slide lagi. Lalu kalau kita ingin usia panjang, dari umur ini kan adalah bagaimana kita memanfaatkan usia. Usia 73 tahun secara umur, kalau secara umur hanya 50 tahun, artinya hanya bermanfaat, hanya 50 tahun tentu kita rugi banyak. Karena itu kita cara memanfaatkan adalah dengan memiliki ilmu, iman, harta yang bermanfaat. Tadi ya, dari siapa kita, apa yang harus kita lakukan, kemana. Nah, ini adalah bagian-bagian tadi yang saya sebutkan, memanfaatkan umur tadi dengan melihat apa misi kita, apa harus kita lakukan, dan evaluasi yang akan dilakukan ke kita nanti ketika kita meninggal. Seminggu. Ya, hati-hati. Jadi ini tadi yang Indonesia tadi ya. Jadi harap di Indonesia tadi kalau kita bicara umur, jadi umur rata-rata 73 tahun usia, nggak tahu berapa umur yang bermanfaat. Kita nggak pernah mengukur umur bermanfaat untuk seluruh penduduk Indonesia seperti apa. Tapi yang kita ukur di kesehatan kita sebut HALE tadi ya. Jadi ternyata ada dari sisi kesehatan yang dianggap tidak produktif dan dikonvert ke nilai ekonomi itu dari 73 tahun yang dianggap kurang bermanfaat dalam tanda kutip karena tidak produktif ya. Dari 73 tahun itu sekian tahun tidak produktif. Nah, usia penduduk makin menua, lansia ini sudah akan meningkat, kita sudah aging population, dan kalau sering bicara bonus demografi ya, kita nanti akan meningkat nih dengan adanya lansia. Lansia yang tidak produktif akan membuat ketergantungan yang meningkat seperti di Jepang. Kesulitan karena sekarang usia yang produktifnya menurun, mereka yang harus membayar pajak menanggung para lansia yang semakin banyak dan berumur panjang. Jadi tanda kutip menjadi beban. Dan nanti kalau kita lansia kita tidak ingin menjadi beban, sehingga bagaimana kita nanti menjadi lansia produktif dan sehat dengan cara 4 tadi itu, supaya sehat tadi ya, aktivitas fisik dan seterusnya. Ini akibat kita tidak bisa menjaga kesehatan ya. Sekarang menjadi isu besar obesitas dimanapun di dunia, dan ini bukan hanya masalah Indonesia.
Ini karena tadi perilaku kita ketika makan yang berlebihan, tidak proporsional, yang sesuai ajaran dengan agama tadi kan, makanlah sebelum kenyang, makanlah setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, dan makan tidak boleh berlebihan. Nah, ini sebenarnya secara behavior. Ini behavior, ilmu-ilmu behavior terutama. Obesitas itu karena behavior dan karena pengaruh industri ya, pengaruh industri, karena industri punya teknologi, dia ingin menjual proses food menjadi sangat syarat dengan kalori ya, sehingga terjadilah obesitas. Sehingga sekarang terjadi gerakan-gerakan untuk kembali ke alam, karena makanan yang berimbang itu sebenarnya di alam. Karena kalau di alam itu struktur komposisi gizinya itu lengkap gitu ya, di sayuran itu ditambah dengan makanan ini, makanan itu komposisi lengkap. Tapi kalau udah diproses itu biasa sebagian dihilangkan ya. Susu skim lemaknya dihilangkan gitu ya. Kemudian kalau kita punya coklat, sebagian besar gula, kalorinya dinaikkan. Itu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan itu menyebabkan obesitas. Di Indonesia diperkirakan ini kematian karena obesitas terjadi pada usia 50 sampai 69 tahun. Ini paling banyak. Ini karena struktur penduduk ya. Tapi kalau kita di lansia juga semakin meningkat loh orang yang meninggal kalau dirunut karena obesitas. Ini trennya di Indonesia terjadi peningkatan jumlahnya. Nah, disebut dengan tadi ya, sehat dan produktif bagaimana mengisi umur, usia dibatasi dengan kematian, sebelah kanan disabilitas inilah umur yang dianggap tidak produktif, tidak berafiat, tidak bermanfaat kalau kita konteks penerjemahan kesehatan. Jadi penyebabnya adalah kalau kematian 1 darah tinggi, 2 glukosa darah, ya, 3 karena makanan, 4 karena tembakau. Jadi nomor 4 ini tembakau, nomor 5 karena polusi udara. Nah, tapi kalau disabilitas itu artinya tidak meninggal, tapi dia sakit dan tidak bisa beraktivitas dengan normal. Yang pertama adalah glukosa darah, kemudian tekanan darah tinggi, sama nomor 3 tembakau. Jadi tembakau ini merokok ini ternyata masalah yang cukup besar ya. Nomor 3 dan nomor 4 sebagai penyebab kematian dan disabilitas. Masalahnya di Indonesia sulit sekali menaikkan pajak tembakau ya. Kita sudah merekomendasikan setahun minimal 20% kenaikan. Tapi dengan pertimbangan tertentu, Kemko hanya menaikkannya 10%, 12% gitu ya. Jadi di Indonesia termasuk rokok termasuk barang yang murah yang bisa afford gitu. Jadi menyebabkan rokok di kita sulit untuk turun. Kita menaikkan rokok turun itu hanya 0,5%, 5 tahun kemudian akan tercapai karena masalah-masalah perilaku itu. Sebagai kesimpulan, usia panjang itu bisa berkorelasi dengan umur yang panjang, bisa tidak. Artinya usia panjang itu adalah ketika kita sampai pada gerbang maut, sampai ajal gitu ya. Sementara umur ini adalah bagaimana memanfaatkan usia itu. Jadi saya ambil dari konsepnya Pak Ustadz Ali Hidayat. Artinya produktif. Jadi kalau usia panjang dan produktif, supaya usia panjang dan produktif ini ada beberapa caveat, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Karena nggak setiap usia panjang itu produktif. Usia panjang itu semakin tua biasanya penyakit-penyakit dengan frailty ya, osteoporosis, pikun ya, demensia, ini juga ada di Al-Quran juga disebutkan ketika orang sudah semakin tua akan kembali ke seperti anak-anak, dan ini banyak terjadi. Alzheimer sekarang makin banyak terjadi dan di Indonesia diperkirakan juga akan menjadi besar. Ini di sini ada Mas Iqbal nih yang ngitung ini dari IHME nih, yang ngitung tadi itu semua ada Mas Iqbal. Nanti Mas Iqbal bisa menjelaskan lagi nih Mas Iqbal tren Indonesia ke depan. Dan ini sudah disadari nih, kalau kami ke beberapa negara-negara Eropa, mereka sudah berbicara mengenai cognitive decline. Orang-orang itu yang dengan lansia itu kognitifnya sudah declining karena masalah Alzheimer dan pikun dan seterusnya. Kemudian juga penyakit-penyakit menular, tidak menular ini maaf, stroke, jantung, diabetes, kanker. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan usia panjang dan produktif, artinya usia itu sama dengan umur kalau produktif. Kalau nanti menjadi lansia harus produktif. Bagaimana lansia produktif ya? Karena sebenarnya definisi lansia kita secara legal itu 60 tahun. Kalau 60 tahun sampai kita katakan rata-rata meninggal 73, masih ada 13 tahun. Kalau di Jepang itu kalau 60 tahun pensiun meninggal 84 tahun, masih ada 25 tahun gitu ya. 25 tahun itu apakah kita ingin hidup dengan frailty, pikun, demensia, atau ingin produktif? Karena panjang sekali itu 24 tahun sebenarnya ya. Jadi ke depan kita akan menghadapi isu itu secara nasional, penduduk usia yang semakin rentan.
salah satunya saving. Jadi secara teori ekonomi ini lansia ini akan sangat bermanfaat kalau mereka punya saving. Karena saving itu menjadi penggerak ekonomi nanti pada saat mereka sudah pensiun, gitu ya. Tentu di samping keilmuan, dan itu nanti akan menjadi yang disebut dengan bonus demografi kedua. Bonus demografi pertama itu adalah usia antara 15 sampai 54 tahun, yang ketika itu lagi produktifnya secara tenaga kerja ya. Tetapi kalau lansia ini produktif, ketika lansia banyak, itu akan menjadi bonus. Artinya ada dividen berupa pertumbuhan ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan ekonomi di bonus demografi kedua. Jadi artinya kalau saya hubungkan antara usia, umur panjang, antara konsep ajaran Islam dengan apa yang kami lakukan sehari-hari, sebenarnya match gitu ya. Bagaimana kita membuat konsep ini jalan. Dan pada akhirnya adalah tadi long and healthy life. Kami di dalam dokumen perencanaan itu ingin usia 80 tahun dengan healthy life dan produktif ya, karena PDB meningkat, ekonomi meningkat dan seterusnya. Dan itu kan sesuai dengan ini sebenarnya kalau di Nabi menyatakan dalam hadisnya ini, sebaik-baik di antara kalian adalah umurnya panjang, tetapi umur panjang baik pula amalannya. Artinya umur panjang dan usia panjang itu harus related. Jadi usia panjang dan produktif. Tapi kalau usia panjang tidak produktif ya mungkin belum menjadi manusia yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua di sini diberi umur panjang dan sehat, dan supaya kita bisa menjadi manusia yang mampu menjalankan misi diciptakannya manusia, yaitu khalifah dengan melakukan ibadah yang pada akhirnya adalah untuk kemaslahatan diri kita dan kemaslahatan umat. Saya kira itu Mas Budi dari saya. Terima kasih. Nanti selebihnya lebih banyak diskusi, karena sekali lagi ini saya mencoba menghubungkan saja antara apa yang sering kita bahas di tingkat policy dengan ajaran Islam. Tadi tidak murni merupakan kultum sebenarnya, karena saya tidak terlalu paham itu dengan ajaran, dengan apa ayat-ayat dari hadis. Itu mungkin nanti yang bisa diskusi kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita mulai sesi tanya jawab. Terima kasih dulu Mas Pungkas atas presentasinya ya, keren deh. Semangat gitu ya. Sekarang aturannya selalu sama, raise your hand first. Jadi nanti saya akan berikan kesempatan kepada yang sudah angkat tangannya dahulu. Nanti kita giliran diskusi. Kita masih punya waktu ya sekitar 15 sampai 25 menitan. Ya, monggo. Saya ada banyak pertanyaan, tapi nggak boleh dulu, yang lain dulu. Silakan. Oke, Mbak Ida. Tadi udah ada pertanyaannya di itu, tapi monggo Mbak Ida, silakan ini kan diutarakan pertanyaannya. Mas Pungkas ini akan dimarahi. Ya Mbak Ida. Masih mute Mbak Ida. Atau mau dibacakan Mbak Ida pertanyaannya, atau Mas Pungkas dalam jawabannya? Tapi Mbak Ida nih kayaknya bisa Mbak Ida. Mas Pungkas itu ada pertanyaannya Mbak Ida. Kalau gitu di sini yang saya bacakan dulu ya, nanti Mbak Ida bisa koreksi ya. Mas Pungkas itu tentang datanya tuh yang soal jumlah laki-laki dan perempuan itu dari mana nih katanya Mbak Ida, ini termakan Ustadz nih katanya gitu. Karena datanya menurut Mbak Ida datanya yang banyak tuh laki-laki bukan perempuan. Nah, monggo. Ya, terima kasih. Jadi di kita itu ada istilahnya rasio ya, rasio laki-laki perempuan. Biasanya rasio itu sekitar 102, 100/100 ya. Perempuan lebih banyak. Ini sebenarnya kalau secara fisiologi memang ada satu hal yang sulit dijelaskan secara ini ya. Memang secara gen itu ya, secara gen itu kalau kita lihat perempuan itu memang lebih berumur panjang ya, lebih berumur panjang karena lebih ini secara fisiknya lebih kuat dari sisi kesehatan gitu. Walaupun banyak resiko-resiko, tapi kalau di total itu lebih banyak perempuan yang hidup panjang. Sehingga kalau kita lihat di usia-usia lansia itu jumlah laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Jadi kalau Iya, dilihat banding iya. janda dan duda itu lebih banyak janda. Karena Iya. memang Nah, Mas Pungkas, Mbak Ida udah bisa suara. Kita dengar dulu Mbak Ida dulu. Tapi kan pernyataan Mas Pungkas itu perempuan itu selalu lebih banyak daripada laki-laki, sampai ketawa-ketawa lagi, itu mencurigakan sangat itu. Ada gitu. Jadi padahal ya memang betul perempuan itu usianya lebih panjang.
Tapi tetap saja perempuan jumlahnya lebih sedikit daripada laki-laki. Dia hanya lebih panjang pada usia-usia yang memang tua. Jadi, tapi jumlahnya secara total tetap lebih sedikit daripada laki-laki. Yang populasi dunia juga dan populasi Indonesia juga dan di banyak negara lain juga begitu. Jadi hanya banyak itu di usia-usia tua, misalnya usia 55 tahun ke atas. Tapi realnya betul-betul lebih sedikit perempuan, apalagi di usia yang produktif. Di usia produktif itu perempuan pasti lebih sedikit daripada laki-laki. Jadi harusnya perempuan tuh yang nggak kawinnya 2 suami itu. Terbalik. Nah, itu aja Mas. Jadi memang lebih Ya, sedikit kok, cek lagi. ya Yang betul tua betul, tapi Mbak Ida betul. Nah, jadi yang saya sebut tadi untuk lansia ya, tapi kalau secara umum memang proporsi laki-laki 101, sekitar rata-rata dunia 101 banding 100 banyak laki-laki ya. Tapi ketika dilihat dibanding per struktur memang berbeda. Laki-laki dan perempuan di bayi juga berbeda. Ketahanan ya, laki-laki dan perempuan itu biasanya berbeda, lebih banyak yang bertahan laki-laki dibanding perempuan misalnya. Itu tergantung usia. Tapi di ya. lansia memang itu. Ya. Eh, Tua saja yang banyak kan? Ya, tapi kalau di lansia memang kebanyakan perempuan. Ini mungkin terkait juga dengan perilaku laki lebih beresiko ya. Alkohol, rokok, itu kan lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Di Indonesia laki-laki dan perempuan untuk merokok itu jauh sekali bedanya. Laki-laki bisa sampai ke 70%, ya perempuan mungkin hanya 5-10% yang merokok ya. Jadi itu menjadi penyebab ini. Dan salah satu sebenarnya laki-laki itu tertolong dengan adanya pernikahan, Mas Budi. Jadi data-data itu menunjukkan orang kalau menikah, gen laki-laki terhadap kesehatan lebih tinggi dibanding perempuan. Kesehatan perempuan laki-laki itu meningkat lebih bagus kalau menikah dibanding dengan perempuan. Karena ada taking care perempuan kepada suami gitu ya. Jadi pernikahan itu menolong laki-laki dari sisi usia sebenarnya. Kalau Tapi nggak kehidupannya ngaco kayaknya gitu ya. Emang kemungkinan besar sih. ya itu Ya. makanya karena begitu ada berkeluarga kan ada yang membantu yang mengontrol. Kalau tanpa itu pasti laki-laki akan jauh lebih tinggi karena terutama laki-laki di usia 15 sampai 19 tahun itu ada terjadi HAM namanya. HAM itu tiba-tiba kematian itu melonjak di usia itu. Karena laki-laki itu pada usia itu sering adventure, melakukan sesuatu yang beresiko dan menyebabkan banyak kematian. Nah, begitu menikah dia menurun karena dengan menikah pasti akan akan Ada berubah tanggung jawab. tanggung jawab gitu ya. Jadi gitu. Oke, Mbak Ida puas? Sementara puas? Itu aja kok ngoreksi itu aja. Siap. Oke, yang lain silahkan. Masih ada waktu lagi. Next, siapa? Nah, ini Bang Laude dulu. Tadi saya mau nanya, tapi kayaknya sebagai moderator dulu. Tar dulu. Satu yang menarik itu, Nabi Sulaiman itu kan meninggal waktu kerja sampai itu. Apakah itu contoh ideal itu ya? Usia dengan produktivitas. Pernah cerita itu kan? Ya. Bagaimana? Kan nggak ada patokannya kan? Saya pikir kenapa kita nggak mengambil Nabi Sulaiman itu contoh ideal, dia meninggal pada waktu dia kerja atau siapapun yang meninggal kerja itu ada contoh yang bagus gitu. Ya. Terima kasih Bang Laude. Saya karena berbicara dokumen perencanaan biasanya kita mengukurnya dari ini ya, mengukur dari ekonomi ya. Kita biasanya mengukur productivity. Nah, ini ada Bang Inul pasti tahu sekali ada istilahnya labor productivity. Jadi kalau di kita ini labor productivity kita rendah sebenarnya. Artinya mungkin bekerja itu lebih panjang. Tapi dari produktivitas kita masih kalah jauh. Ini di luar berbicara mengenai bantuan teknologi dan lingkungan ya. Tapi kalau dari si labornya ya. Jadi tidak necessarily kita bekerja itu juga sebenarnya kalau dihitung hasil outcome-nya itu lebih produktif dibanding dengan negara-negara maju. Ya tentu ini banyak faktor karena individualnya itu sendiri gitu yang atau mungkin memang kondisi lingkungan di Indonesia bekerja pada sektor-sektor yang tidak produktif. Kalau misalnya sektor jasa itu di kita kan masih banyak yang belum produktif karena jasanya jasa yang bukan jasa teknologi tapi jasa pariwisata, jasa jualan gitu ya. Jadi kalau di sisi ekonomi mungkin bekerja
kemudian sambil bekerja meninggal, mungkin produktif dari si aktivitas dia, tapi kalau dinilai ekonominya jangan-jangan sebenarnya tidak gitu ya. Jadi dari Kalau ditambah, individunya produktif, tapi kalau dari negara ini setelah ini tidak gitu kan ya? ya Oke, betul. Zainal menambah ini kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Mas. Beberapa teman sering menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah contoh yang baik untuk hubungan kesehatan dengan dengan POP, dengan lain-lainnya. Tapi beberapa lain menyampaikan justru beliau akhir-akhirnya, ya memang kalau cerita mengenai takdir lainnya, akhir-akhirnya beliau menunjukkan bahwa umurnya sudah ditentukan oleh Allah sampai seperti itu. Artinya beliau nggak panjang umur banget seperti kita menginginkan 70, 80. Beliau kan berumur 63 atau 65 dalam kalender Hijriah ya. Dan dengan contoh menjaga kesehatan seperti beliau, apakah dalam dunia modern dikenal seperti itu, Pak Pungkas? Beliau pasti bersih, tapi ada hal lain yang tidak dijelaskan, mungkin jenis penyakitnya atau apa gitu. Apakah beliau menderita seperti 3 penyakit non menular yang dijelaskan oleh Mas Pungkas, atau kira-kira seperti apa? Siapa yang punya referensi banyak mengenai itu, sehingga pernah di-slide bahkan diskusinya contoh panjang umur bukan dari Rasulullah gitu, tapi dari sahabat yang lain. Nah, beda tentu saja jika cerita dengan Nabi Nuh, umurnya 950.000 tahun, 50 tahun dan lain-lain ya. Kalau umat Muhammad karena memang 60 to 70 seperti disampaikan oleh beliau. Apakah standar itu bergeser dari pengalaman saintifik, Pak Pungkas ya? Kira-kira siapa yang sudah mempelajari atau seperti apa sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin nanti ada yang lain bisa menjawab ini pertanyaan sulit nih. Tapi kalau di dalam chat yang saya sebutkan tadi itu mereka menyebutnya sebagai itu dimasukkan ke dalam gen gitu ya, dan luck tadi kan bilangnya luck. Walaupun di Islam kan luck itu kan qadar dan qadar, pasti ada unsur di situ ya. Tapi ada juga yang melihat ini faktor lain, itu adalah gen. Ada gen yang orang berumur panjang, ada gen itu pasti ada pengaruh di situ secara ilmu ya. Tapi di beberapa ini di dunia kesehatan saya kira kita tidak pernah membicarakan itu ya, membicarakan mengenai unsur yang kodok itu, kodar tadi ya, lebih kepada apa yang bisa dilakukan. Artinya karena semua yang di dalam kesehatan adalah apa yang bisa dilakukan untuk mitigasi dan menangani. Pola makan, aktivitas fisik, olahraga, berobat itu kan bisa kita lakukan. Di luar itu memang di luar kita, sehingga memang hampir tidak pernah dibahas. Saya nggak tahu kalau saya psikologi apakah pernah membahas itu ya, mengenai tadi hal-hal yang disebutkan dengan tadi. Tapi kalau dari sisi fakta ini ya, di sekarang ini ya di Arab Saudi termasuk yang resikonya tinggi, termasuk negara yang paling tinggi obesitasnya itu di Arab Saudi, di Mesir. Ya, itu mungkin karena saya nggak tahu kebiasaan mungkin makan ya, kalau kita lihat itu kan food. Ada juga satu penelitian nih, Mas Indul, yang food waste ya. Kan nomor 1 dianggap tuh kalau saya di negara-negara Arab situ food waste. Makanan sudah siap tapi kemudian nggak dimakan gitu. Itu banyak sekali di sana. Dan akhirnya karena makan juga banyak, itu resikonya cukup tinggi. Jadi di peta dunia itu obesitas itu paling tinggi di Timur Tengah, di Arab, kemudian di Mesir, di 2 itu. Satu lagi pokoknya di mana, tapi di negara Timur Tengah semua. Saya tidak bisa jawab yang lainnya. Nah, ini nanti mau nambahin tuh paling gitu ya. Sip. Thank you. Yang Okinawa itu saya nonton film dokumenter di Netflix kalau nggak salah ya, tentang Centurion gitu ya. Itu ternyata Okinawa itu kan memang betul ya, naik Okinawa tuh sekarang jadi turun, jatuh karena apa? Karena munculnya makanan junk food. Jadi ya, generasi muda di Okinawa itu gara-gara junk food, maka jumlah
orang yang di atas 100 tahunnya tuh jumlahnya turun. Sekarang tuh di akhir filmnya kan, dokumenternya itu kan ya, dia ngeliat berapa orang yang di Okinawa, yang di Itali, di mana lah dia lihat gitu ya, orang-orang yang usia panjang-panjang, sampai ada orang nih, si dokter ini meneliti gitu ya. Tapi yang itu yang terakhir dia bilang sangat disayangkan, di akhirnya itu cerita Okinawa gara-gara junk food masuk di itu daerahnya sana. Jadi benar tuh soal makanan itu memang benar-benar dahsyat gitu. Mas Timur, Channel cukup ya? Saya ini kan lari ke Mas Timur, baru nama Zainal Abidin juga udah mulai muncul. Monggo Mas Timur dulu, baru nanti Mas Zainal Abidin. Monggo. Nah, makasih. Bisa didengar ya saya? Bisa. Oke, terima kasih. Saya mendengar ada seorang ahli biologi di Harvard ya. Ini data research yang mutakhir. Jadi namanya Profesor David Sinclair. Dia ahli biologi di bidang age research. Jadi riset mengenai umur. Jadi rekomendasi dia untuk longevity itu salah satunya itu intermittent fasting. Nah ini kan relevan banget deh dengan apa yang disarankan oleh tuntunan Islam ya, intermittent fasting. Kita sudah fasting tiap bulan mungkin terus diintensifkan, dikampanyekan supaya lebih banyak dari itu, karena ini ya mempengaruhi longevity manusia. Dan kedua adalah salah satunya reducing stress. Kalau menurut saya ada hubungannya dengan tuntunan Islam itu ya sholat dan zikir, itu mungkin salah satu hal yang sebenarnya direkomendasikan untuk itu, manfaatnya ya menurunkan Banyak stres. ketawa, Mas, banyak ketawa. Iya, banyak ketawa, jogging, ya banyak humor gitu, jangan terlalu uptight, jangan sumbu pendek gitu ya, kita santai aja, santuy, relax gitu. Artinya dan saling bersilaturahmi tentunya ya, karena silaturahmi itu mungkin bisa membuat kita saling berguyon, saling bercanda dan lain-lain gitu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya dituntunkan oleh agama, tapi saat ini para ahli dari lembaga riset terkemuka itu juga mengatakan hal sama. Jadi ada concurrency itu kan, ada convergence dari kesimpulan apa yang disarankan oleh agama dan ada Nabi Muhammad, itu sebenarnya sejalan dengan hasil riset mutakhir dari ahli-ahli dunia. Mungkin itu tambahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mas Timur. Langsung ya, next ke Mas Zainal ya. Mau dikomentari nggak kan Mas Sungkas ya? Ya, sedikit komentar. Oke. Ya itu benar itu. Saya kira banyak sekali sekarang satu pendekatan yang intermittent fasting, walaupun pendekatannya berbeda ya. Yang David Sinclair itu kan dia makan sehari hanya pagi. Jadi 18 jam pokoknya baru makan lagi. Jadi tidak makan siang, makan sore, hanya makan pagi gitu ya. Dan mengurangi stres, itu saya kira betul. Memang dalam berbagai bentuknya intermittent fasting itu penting ya. Artinya sebenarnya kalau dalam ajaran Islam tadi tidak makan yang berlebih-lebihan sebenarnya. Dan puasa itu memang benar membersihkan tubuh, dia mengeluarkan hormon-hormon dan membersihkan toksin. Saya kira juga ini kebenaran sudah diakui di mana-mana. Tinggal pendekatannya berbeda. Ada yang intermittennya itu nggak makan pagi, hanya makan siang. Ada yang makan pagi saja. Ada yang puasa Daud, ya sehari puasa, sehari tidak. Tapi intinya memang itu mengurangi beban metabolisme kita. Bayangkan kan perut itu kan bekerja terus ya. Kalau masuk kan nggak pernah berhenti. Perut kita tidur dia bekerja, kita ini bekerja. Jadi nggak pernah berhenti tuh mesinnya itu. Cepat aus lah istilahnya. Ya, Mas Zainal Abidin, monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada 2 pertanyaan. Ini pengamatan saya benar nggak ya? Jadi kenapa orang Indonesia itu awet anak-anak atau awet muda, kalau orang Barat itu anak-anaknya sebentar, tuanya lama, alias cepet gede gitu, cepet dewasa. Itu ada faktor apa yang menjadi penentu antara kita dengan mereka sehingga begitu berbeda? Yang kedua,
Ini ada nggak teknik untuk orang kena stroke ya, terus supaya normal lagi dan bagus lagi gitu? Eh, Kayaknya itu akan banyak membantu kalau punya resep ya. Eh, karena sekarang kan saya lihat teman saya ada berapa tuh yang stroke ya, lagi pidato di Tokyo tiba-tiba ambruk gitu kan. Sekarang berubah betul-betul fisik dan kemampuannya. Apa? Jadi barangkali Mas Pungkas punya resep khusus untuk masalah-masalah yang seperti itu. Terima kasih. Monggo Mas Pungkas langsung. Ya, saya senyum saja karena memang saya belum punya resep nih. Gimana cara menjawabnya saya nggak tahu. Tapi saya kira kalau secara medis ya itu yang dilakukan dengan fisioterapi ya. Fisioterapi itu membantu untuk memulihkan itu. Walaupun sebenarnya ada kemungkinan kecenderungan orang yang kena stroke bisa terserang lagi dan bisa lebih parah. Tapi terus terang saya bukan dokter, jadi tidak bisa menjawab itu. Kalau pertanyaan pertama Yang pertama apa juga benar gitu? saya nggak bisa Benar. menjawab. Itu mungkin karena genetik ya, atau mungkin karena pola pendidikan kita ya, pola pendidikan, pola asuh sejak kecil itu sangat berbeda dengan negara-negara sana ya. Dan ketergantungan di sana kan usia 18 tahun sudah harus keluar dari rumah. Artinya memang dididik dari awal itu untuk lebih cepat matang gitu ya kelihatannya. Saya nggak tahu apakah itu ada pengaruhnya. Kalau di kita kan 18 itu masih dianggap anak, sampai 21 masih dianggap anak terus, dan ketergantungan itu lebih panjang dibanding dengan itu. Dan saya kira itu juga sangat mempengaruhi ya, karena sejak kecil anak-anak di sana berpikirannya sudah lebih maju, ya jadi mungkin lebih cepat seperti itu. Kalau kita kan justru Lebih happy. itu di akhir. Kalau mereka kan dari awal itu sudah, saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Tapi lebih enak yang gitulah, lebih asik anak-anak main-main lah, jangan cepat tua ya. Tinggal sekarang tuanya lebih lama aja gitu ya, mau dibuat itu ya, umur panjang ya. Ya gitu yang pertanyaan nomor 2 tadi nggak bisa Mas, belum punya ininya resepnya Mas Enal, nggak apa-apa ya. Makasih. Ya nanti Mas Enal ya saya dulu. Ini tinggal 2 penanya lagi, Mas Ahmad dan ini udah ya 2 penanya lagi. Habis itu saya tutup ya karena nanti kita harus nutup dulu. Oke, monggo Mas Ahmad. Masih mute Mas Ahmad. Dan ini sekarang di sana suhu berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallah khair Mas Pungkas untuk ceramahnya, menarik sekali, dan diskusi silaturahmi. Jazakallah khairan. Satu komen sedikit saja karena memang waktunya juga kita sudah menjelang di akhir. Setahu saya, dan saya juga pernah dengar ceramah di kumpulan doa, kalau kita baca kumpulan doa Rasulullah, baik yang singkat atau yang panjang, kalau kita even kita lihat di table of contents ya, di indeksnya, banyak doa supaya kita sehat walafiat, tapi kita nggak akan menemukan doa untuk mohon panjang umur. Di kumpulan doa Rasul tentu kita di Indonesia selalu berdoa supaya panjang umur, itu mungkin bagian dari doa yang kita sering baca. Dan mungkin berhubungan antara sehat walafiat dan panjang umur. Tapi and this is my last point. Ada satu doa yang mungkin sangat relevan sekali, terutama dalam bulan ini dan bulan Rajab dan Sya'ban ini, yaitu memang ada satu doa. I think the only doa that the Prophet SAW made untuk panjang umur itu hanya Allah mendoakan supaya di bulan Rajab dan Sya'ban ini supaya umurnya dipanjangkan untuk bisa sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah, berkahilah kita di bulan Rajab dan Sya'ban, and let us meet Ramadan, yang ada konteks usia di situ ya, karena memang usia kita mungkin sebagian dalam Ramadan 3-4 minggu lagi kita mungkin dari
none of us are guaranteed to arrive there. Itu saja tambahan. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Mas Mukas, komentar kalau ada singkat. Terus Ya, satu lagi. singkat terima kasih Mas Fihari atas ininya ya masukannya. Saya tadi juga barusan membaca kisah Nabi Adam yang menurut cerita usia 1000 tahun, tapi kemudian 80 tahun itu 40 tahunnya dihadiahkan kepada salah satu keturunannya ya. Tapi walaupun beliau bilang kenapa umur saya segini ini menurut ceritanya, dia lupa bahwa umur itu sebenarnya sudah dihibahkan ke keturunannya 40 tahun salah satu nabi berikutnya. Berarti memang mungkin ada beberapa yang dalam konteks itu ingin berumur panjang ya. Kalau saya kira itu. Terima kasih atas ininya doanya yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis memang disebutkan sebaik-baik kalian adalah yang berumur panjang dan beramal baik. Jadi dua itu kombinasi itu walaupun tidak mengajarkan usia panjang secara khusus, tapi artinya usia panjang itu ada berkah kalau kita bisa mengisinya dengan baik. Siap. Nah, last one, Ki Amin, monggo. Singkat Ki Amin, karena sudah di penghujung. Saya ingin menanyakan tentang kalau di bidang industri, di bidang katakanlah di bidang perawatan itu, terutama di bidang tempat saya itu tentang instalasi reaktor nuklir ya, itu ada istilah aging management. Aging management itu dilakukan pada reaktor-reaktor yang sudah tua, tetapi masih bisa dijalankan. Kemudian itu ada bagaimana memperpanjang umur dan menggunakan umur yang sebetulnya sudah harus diberhentikan, tapi bisa diperpanjang lagi. Nah, sehingga kapasitas faktornya masih bisa cukup tinggi. Nah, pertanyaan saya atau mungkin bukan pertama, adakah hal ini juga diberlakukan untuk orang-orang yang sudah tua di kebijakan dari memanjangkan umur ini yang dilakukan oleh dalam hal ini oleh program dari tempatnya Mas tempatnya Mas Pungkas. Terima kasih. Monggo Mas Pungkas. Sebenarnya kesadaran mengenai usia panjang ini belum terlalu lama karena kesadaran akan aging population baru kita lihat setelah kemarin melakukan proyeksi bahwa kita akan menuju usia tua. Jadi kita tiba-tiba kaget dengan total fertility rate yang 2,1 gitu ya. Karena kalau fertility rate sudah turun di 2,21 ya otomatis jumlah kelahiran menurun dan lansia makin bertambah. Tapi ada satu kemarin usulan dan itu sudah masuk ke dalam rencana, cuman tinggal dikaji lagi, itu meningkatkan usia pensiun menjadi 65. Sekarang kan 60 ya, 60 dan di dalam dokumen itu usia dalam jangka panjang usia pensiun dinaikkan menjadi 65. Walaupun di negara-negara Eropa jadi protes gitu karena mereka ingin pensiun. Bedanya Indonesia dengan orang Eropa gitu. Orang Eropa ingin cepat pensiun, kalau kita ingin nggak mau pensiun gitu. Karena terkait dengan masalah penghasilan gitu ya. Nah, jadi kita diperpanjang 65. Mengenai upaya yang dipertahankan kita sekarang memang lebih kepada kebijakan menyiapkan lansia. Indonesia sebenarnya secara sosial beruntung karena sifat kekeluargaan kita masih sangat tinggi, dan itu menjadi safety net kita. Kalau negara-negara maju kan sudah tidak ada hubungan itu, sehingga semua ambil alih oleh negara, dan itu yang berat. Nah, kita sudah belum mengantisipasi itu karena dengan tren semakin menurunnya fertility, kemungkinan juga orang yang hidup sendiri makin banyak. Kebijakan kita untuk age care itu belum established, long term care belum established, dan karena butuhnya biaya sangat banyak. Itu yang sedang dikaji Pak Amin mengenai bagaimana sih kebijakan kita untuk para lansia. Untuk sisi ekonomi sudah ketahuan bahwa ini akan menjadi susah negara ini kalau banyak yang lansia dan tidak bekerja karena beban kita ekonomi makin tinggi sehingga usia pensiun tadi akan diusahakan dinaikkan. Siap.
Mbak Ida, nah ini pertanyaannya nanti dilempar ke after the party ya. After nanti kita acaranya selesai, baru kita ngobrol-ngobrol lagi dulu ya. Karena saya harus menutup sesuai dengan tadi targetnya adalah 21:10 acara kita selesai. Gimana Mbak Ida? Ini relevan sekali dengan pertanyaan terakhir juga. Ya boleh, 1 menit. Habis itu nanti kita ke Mas Zainal untuk cerita Mas Saro ya. Oke, Mbak Ida, monggo, monggo. Kalau enggak nanti nggak bisa tidur soalnya. Nggak boleh itu. Kita manusia Indonesia selain perbedaan dari anak-anak yang memang mudanya lebih cepat. Tapi tuanya kita itu tuanya tidak produktif, tidak kurang produktif dibandingkan tuanya orang sana. Waktu saya di suatu kota itu, saya jadi volunteer di perpustakaan. Itu yang kerja ya jadi volunteer itu banyak sekali orang-orang yang usianya sudah 80 tahun dan mereka masih sangat aktif, masih nyetir sendiri. Kalau di sini usia 70 tahun aja sudah maunya tinggal di rumah, duduk, nggak ngapa-ngapain. Jadi ada bedanya juga. Terus yang satu juga saya perhatikan waktu saya di suatu kota itu ada program untuk mengaktifkan kembali orang-orang sudah tua yang sudah pensiun. Nama programnya itu Green Thumb. Jadi mereka dipekerjakan kembali dengan gaji. Jadi mungkin kita juga satu kali harus berpikir bahwa orang-orang kita juga bisa bekerja lagi dengan gaji walaupun mereka sudah pensiun. Jadi dicari celah-celah di mana itu bisa dilakukan, apalagi kalau misalnya penduduk mudanya lebih bertambah sedikit kan. Jadi supaya mereka tetap produktif. Saya nggak tahu juga apakah itu bisa. Yang jelas orang tuanya di sana lebih giat, lebih hidup daripada orang tua kita. Nah itu mungkin kalau kita tua-tua juga ya jangan, ya kita juga bisa contoh-contoh sedikit ya. Terus satu lagi terakhir, kayaknya kita terakhir. Bagaimana tentang cara hidup sehat dan sebagainya. Kelihatannya kita harus belajar dari Mas Pungkas. Coba lihat Mas Pungkas itu wajahnya sangat sehat dan awet muda. Ya, muda ya. Di-share itu kiat-kiatnya Mas Pungkas. Ya itu saja. Iya, happy itu Mbak Ida. Kalau Mbak Ida kan marah-marah, ngomel terus Mbak Ida, nggak happy itu Mbak Ida. Ketawa-ketawa kerjanya. Siap. Noted Mbak Ida, oke, diterima ininya selanjutnya. Ya, siap. Terima kasih. Nah, Mas Pungkas, terima kasih. Ada closing? Kalau nggak ada closing remark, penutup saja. Nanti habis itu kita pindah ke Mas Zainal. Ya, saya kira intinya kita konteks ini di kesimpulan tadi bagaimana kita mengisi hidup ini dengan bermanfaat sebagai tujuan kita sebagai khalifah di dunia ini, dan kita berharap memang long and healthy life supaya kita seperti dalam hadis riwayat atau Tirmizi yang menyebutkan bahwa sebaik-baik di antara kita adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Mas. Ya, terima kasih Mas Pungkas. Nanti kita ada after party ngobrol-ngobrol kalau mau masih bisa ya. Tapi ini harus kita sesuai dengan agendanya. Kita ke Mas Zainal Abidin dulu, cerita sedikit tentang nanti itu ya acara Mas Saro itu gimananya untuk tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Mas Zainal Abidin, monggo, the floor is yours. Habis itu nanti sekalian menutup, doa penutup langsung Mas. Sudah jadi host belum? Co-host? Belum, tapi nggak apa-apa nih, harusnya sudah bisa. Masih mute kali ini, Mas Zainal. Has to unmute. Saya menggunakan bantuan slide ya. Ya. Jadi ini bagian dari jihad yang sedang saya lakukan untuk membuat Indonesia prosper, yang mudah-mudahan nanti usianya lebih panjang ya, Mas Pungkas. Unsur lingkungan ya. Saya lama dengan petrochemical, tapi banyak menemukan konglomerat dan yang lain-lain. Tiba-tiba ini dengan sampah. Jadi ini dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, jadi apa yang mau dikunjungi integrated farming Mas Saro di Cicalengka, ini ada hubungannya dengan teknologi yang sudah saya kembangkan, yaitu Mas Saro. Gambar-gambar ini adalah yang kami ambil di
site kami di Cicalengka. Mungkin bisa dilihat nanti. Cuman udaranya yang sejuk belum bisa saya kirim ke sini nih. Sama view-nya yang bagus ya. Eh, mana nih? Saya nggak bisa ini ya. Oke, saya dari teknologi yang saya kembangkan itu ini eh, ada truk sampah masuk ke industri yang sudah saya buat ini di Dumai ya. Tapi kalau yang kecil-kecil ada di Cirebon. Itu saya dapat grant dari Amerika. Jadi produknya itu ada yang untuk pertanian, ada yang untuk peternakan. Yang untuk pertanian itu kan ada pupuk, kompos, dan pestisida organik. Yang untuk peternakan itu ada konsentrat pakan ternak. Ini bisa dibuktikan di tempat Cicalengka karena mujarab sekali. Jadi bertaninya lebih murah, terus pertanian organik ya, lalu berternak juga lebih murah dan hasilnya juga lebih bagus. Jadi mudah-mudahan dari sampah bisa membuat kehidupan kesejahteraan bangsa kita berubah ya, naik. Ini awalnya begitu dan ini merupakan jihad jihad kita semuanya mudah-mudahan untuk banyak berperan dalam membangun Republik Indonesia. Ya, ini contoh yang sudah saya kembangkan di Dumai ya. Mungkin saya. iya, ulang pertanyaannya. Nah ini kan olah sampahnya. Ini sampah campur aduk ya. Kami sediakan unit pemilahan. Ini di Cicalengka ya. Ya ada pemilahan besar dan kecil. Ada pemilahan nanti sampah yang organik sama sampah bakar. Nah ini sampah organik dipilah oleh mesin. Jadi pemilahannya basisnya atas dasar berat jenis ya. Kalau diputer gitu, yang berat akan terlempar jauh, yang ringan akan ini yang dibakar tadi, sampah yang dibakar. Nah ini untuk yang jadi kompos, kuncinya di ini nih, cairan ini, sehingga seminggu jadi komposnya dan tidak bau, tidak banyak perlu ngaduk-ngaduk dan sebagainya. Bahkan kalau di pabrik ini bisa 1 jam. Ini di Cicalengka ya, Kang. Ya. Nah ini juga satu terobosan insenerator hanya menggunakan korek api, ya, dan dibersihkan asapnya, lalu racunnya dibikin. Ini smokeless Pak, tidak berasap, ya. Jadi ya ini termasuk capaian-capaian yang saya kira cukup bagus, sehingga paradigma-paradigma lama dari KLHK bisa ambruk semua di sini. Bisa nggak boleh bakar gitu ya, nggak boleh apa. Di sini ambruk semuanya, semua boleh ya. Jadi ini bersih dan nggak seperti tempat pengolahan sampah yang lain. Jadi nggak bau, nggak berlalat. Nah ini produknya. Nah sekarang mulai Maret ini, mulai akhir bulan ini, kita akan memulai menuju 100 ton per hari ya bangunan. Ini wali kota Dumai sekarang lagi berbahagia karena dapat pemilihan umum 20% partainya dia. Jadi bisa maju jadi wali kota tanpa harus koalisi. Luar biasa. Yang bagi-bagi hasil ini ke masyarakat gratis ya. Karena dengan APBD dibangunnya, jadi dibagikan saja pupuk-pupuknya ke masyarakat, malah dia disenangi dan kepilih oleh masyarakat.
termasuk partainya jadi keangkat. Oke, ini juga satu paradigma baru ya, RDF Masaro, yang kalau diterapkan bisa merubah. Ini adalah contoh Lulut Nambo yang ada di Bogor ya, Bogor. TPA-nya disiapkan 55 hektar. Cuman kalau diterapkan teknologi Masaro ya, nggak perlu seluas itu. Saya cuma perlu 6 hektar yang nomor 3 ini untuk menyelesaikan sampah itu 2.300 ton per hari ya. Lalu lubang-lubang yang sudah disiapkan ada 2, maka saya gunakan untuk pertanian dan peternakan. Lalu untuk pengolah lindi juga akhirnya saya gunakan untuk eh, desain perikanan. Di sampingnya yang nomor 6 itu dibangun restoran dan nomor 5 dibangun industri kecil. Jadi merubah TPA menjadi eduwisata. Ini adalah satu eh, paradigma baru ya yang mungkin bisa dikembangkan ke depan dengan cara yang lebih bagus. Nah, sekarang eh, karena ujung dari produk itu ke pertanian, terpaksa walaupun saya dari Fakultas Teknologi Industri harus bertani. Mbak Inul nih mohon dukungan ya yang dan teman-teman yang memang bidangnya pertanian bisa banyak berkiprah di sini. Jadi saya terpaksa membangun ada sekitar 30-an hektar di beberapa tempat tuh. Tapi yang di besar ini di Cicalengka ada potensi sampai 150 hektar. Karena itu saya mengajak teman-teman untuk sama-sama berpartisipasi agar lahan 150-an hektar ini bisa dimanfaatkan. Jadi dulu lahan ini merupakan lahan eh, perkebunan teh, lalu oleh pemerintah zaman Wagub Paukman di redis ke masyarakat ya. Cuman karena masyarakatnya nggak mampu, jadi tanahnya nganggur. Eh, dan saya masuk ke sana untuk mengolah tanah ini dengan Nasaro ya. Masyarakat saya lihat menyambut baik, gembira. Jadi nanti setelah sekarang 15 hektar ingin dikembangkan dalam waktu dekat ini menjadi 60 hektar, lalu menjadi 150 hektar. Kira-kira gitu. Ini pemandangannya indah. Jadi minggu lalu itu dikunjungi oleh Kemendes, 1 dirjen, 4 direktur, dan stafnya. Jadi 15 orang, Pak. Nah, jadi ini bagus sekali ya. Mudah-mudahan bisa nampung. Ini adalah perkebunan yang kami garap pertama kali kopi, lemon, terus pisang. Lalu sekarang ada diperluas lagi. Ada jahe merah, balsa. Balsa ini tanaman yang untuk pesawat terbang itu. Untuk karena ringan ya. Untuk pelapis yang ini. Di kapal-kapal laut juga banyak dipakai. Ya. Lalu kapulaga. Terus ada tambahan lagi aren, alpukat, lemon, kapulaga, jahe merah, bawang merah. eh, ini ada kacang macadamia, juga ada balsa juga ya. Dan sekarang eh, ada kontrak rencana dengan Korea itu untuk 45 hektar bawang daun. Nah, mudah-mudahan ini bisa kontribusi sama-sama menggarap ini. Nah, jadi kita sekarang nanam rumput banyak karena kan ada ternak kambing ya dan sapi. Ini contoh peternakan sapi di rakyat di rumah di perumahan masyarakat yang sudah kami kembangkan. Ini adalah eh, satu keluarga 6 sapi bagus, bersih, tidak bau ya, sehat. Hanya dikasih makanan rumput dan dikasih minum koci masaro ya, sehari 10 mili. eh, Tumbuh 1,5 kilo sehari dagingnya, beratnya. Jadi bagus.
Nah, Kemendes kemarin mau memperbesar rumah-rumah yang memiliki ini ya. Ya mungkin teman-teman di sini juga bisa berpartisipasi di situ karena model yang kami kembangkan ini misalnya membeli bakalan awalnya untuk dibesarkan untuk kurban itu ada yang 16 juta, ada yang 12 juta ya. Kalau dijual misalnya 25 juta, ada selisihnya lalu dibagi dua antara yang pemodal sama yang pemelihara. Ini akan bagus. Itu cuma 7 bulan masaknya dari 16 ke 25. Jadi bagus ya. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Nah, ini kambing juga. Ini kambing di rumah-rumah ya. Ini 10 ekor. Eh, ya bagus, kambingnya sehat ya. Dikasih masaroknya 5 mili dari kelihatan tumbuh sehat ya. Nah, dari pengalaman ini kami sekarang membuat yang besar. Jadi di tanah yang 150 hektar itu, yaitu ini samping satu komplek ini 900 ekor. Kami akan membuat untuk 5.000 ekor dan menanam rumput yang cukup banyak ya. Dipersiapkan lahan sampai 25 hektar. Nah, saya berharap ini kita bisa membangun kemitraan sama-sama. Jadi skema yang sudah kami buat bersama teman-teman Muhammadiyah itu kalau investasi 3,8 juta itu bisa dapat untuk kurban 3 kali berturut-turut. Tapi mulainya tahun kedua. Jadi cukup dengan 3,8 juta naruh di sini. Ini saya berharap dengan cara ini maka banyak sekali masyarakat yang akan berpartisipasi, lalu amal jariah kita makin besar lah masyarakat gitu untuk meningkatkan lifetime yang tadi ya Mas Pungkas. Ini harapan saya. Jadi itu angka yang sangat terjangkau dan kita juga dipermudah karena ada teknologi Masaro baik untuk menanam rumputnya maupun juga untuk pengolahan kencing dan kotorannya. Jadi kami mengolah itu sehingga ada profit yang kami ambil dari sana. Ya, kira-kira ini bagus bisa dilihat dan ini tahapan-tahapan yang sudah dilalui untuk membangun. Ini ada kita kumpul nanti di sini nih, Mas Budi, di shelter yang baru dibangun, udah jadi sekarang ya. Nah, lalu ini yang untuk 900 ekor juga udah jadi ya. Nah, nanti kami mengundang teman-teman yang berkeinginan ya untuk berkunjung ke tempat ini. Ya sebenarnya pertama mengenalkan ya, yang kedua mudah-mudahan punya ide bersama yang bagus ya. Dan salah satu idenya untuk saat ini yang kira-kira bisa berbagi keuntungan, misalnya tadi pelihara domba, pelihara sapi gitu ya. Lalu kita juga kebaikan untuk kita sendiri dapat, tapi untuk masyarakat luas juga dapat. Itu idenya. Jadi nanti saya berharap kita kumpul di Rumah Makan Ampera Cicalengka jam 9, tanggal 24 itu. Lalu setelah itu nanti kita ada presentasi dulu tentang apa yang sudah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Lalu sharing-sharing yang bisa ditawarkan ke teman-teman semuanya. Sehingga kalau ini sukses, harapan saya kita bisa bangun di berbagai tempat, Pak. Terus terang saya lagi nangani Dumai. Di Dumai ada tanah 6.000 hektar, Pak. Nah ini bisa banyak. Dan Dumai lautnya dalam, sehingga bisa langsung ekspor juga. Nah, saya berharap teman-teman yang punya pengetahuan banyak, punya skill banyak, dengan prospek-prospek yang seperti ini, bisa bersama-sama lah kita bergerak ya. Siap. Oke, jadi ini jam 9.30 sampai jam 10.30 nanti. Setelah itu kita berangkat menuju site di Cicalengka, kira-kira 30 menit
perjalanan ke arah kebun ini. Jadi memang di puncak kebunnya, Pak. Udaranya sejuk sekali. Saya berharap sih semua investor yang di Domba dan Kambing nanti punya penginapan liburan di situ. Karena memang ini menyehatkan, Mas Pungkas. Mudah-mudahan nambah umur panjang dan kesehatan lebih bagus ya. Oke, terus nanti kita ada isomak dan makan di sana juga sambil mudah-mudahan ada durian yang panen lah ya. Ush, Masih siap. sehat kan Bu Ida? Masih sehat Bu Ida? Nggak Ida Julia? tapi nggak bisa ikut kayaknya pas tanggal itu tadi di chatnya Nek, kalau nanti belum bisa ikut gimana itu? Nanti Oh, ada boleh. inilah gampang diatur Bisa Ya, yang ronde per kedua. ronde. batch kedua. Kalau Ya, investasinya ikut batch pertama tapi datangnya ikut ya, batch kedua gitu kayaknya nggak apa-apa. ya, Siap. ya, bagus. Ya, Gimana? oke, siap, makasih. Jadi ini yang sudah ada Ya, tuh rencana di samping sapi juga bawang daun itu kita kerjasama dengan teman Korea akan siap. diekspor ke sana. Jadi Korea yang memproses lalu yang mengekspor. Jadi pasarnya captive lah gitu ya. Dan Sabtu lalu saya berkunjung ke Sukamiskin dan banyak teman-teman mantan dirjen, mantan dirut BUMN, mantan jenderal dari sana. Jadi kita ngobrol-ngobrol, ternyata mereka memikirkan setelah keluar dari sini harus punya aktivitas yang bagus gitu loh. Dan mereka tertarik juga pada kegiatan-kegiatan ini. Jadi Mas Budi, kalau kita bersama-sama bisa membuat planning, bukan cuma untuk di sini, ini kan sebagai contoh aja, Ya, tapi untuk seluruh Indonesia gitu, itu siap. great job lah saya kira ya. Siap. Kita mulai prototipe dari satu dulu Mas ya. Siap. Ya benar. Seperti saya juga punya planning untuk membuat TPA-TPA itu hilang, lalu dibikin eduwisata. Ya. Dan di situ anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin kita bisa pelihara dari pertanian, peternakan, dan perikanan yang kita hidupkan. Sampahnya habis, masyarakatnya yang sampah masyarakat juga habis gitu. Jadi mudah-mudahan jadi bersih luar dalam Siap. lah ya. Siap. Oke, ini tadi ya udah ini kan. Nanti Mas Usman ada Ya, pertanyaan itu ya. Nah, ya, ide sederhana itu. Ya, siap. mangga silakan saya kembalikan ke Mas Ya, Budi. oke. Nanti pertanyaannya kita tutup ini dulu ya, Mas. Biasanya sih, ini kalau doa penutup Cak Inul ya biasanya. Tapi ini Mas Zainal Abidin aja ya yang nutup doa penutup. Sesi kita habis itu kita tanya jawab. Sorry, potret habis itu. Oke, doa penutup Ya. dulu aja, Mas Zainal Abidin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma ij'alna Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'tiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqil duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna saburan waj'alna syakuran waj'alna fi aini saghir wa fi a'yunin nasi kabiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Enggak dikembalikan. Siap, kita foto dulu sebelum ini ya, nanti kita ngobrol sedikit ya, tapi ditutup dulu. Foto dulu. Terima kasih, ini semuanya keren. Kita foto dulu, Mas Ahmad sebelum ini kalau bisa foto-foto dulu. Kita foto dulu, nyalain kamera, kita foto dulu sebelum live. Nah, sebentar saya ambil screenshotnya. Siap, Mas Pujo, mana Mas Pujo? Foto ininya, videonya malah hilang. Mas Ahmad udah, oke ya.
Setuju, siap. Oke. Instruksinya kalau saya selalu pakai ketawa sih, jadi nggak apa-apa. 1, 2, 3 ketawa, gitu ya. Oke ya. Oke, 1, 2, 3 ketawa. Oke, terima kasih. Ini semuanya keren-keren semuanya. Terima kasih semuanya. Nanti ini kita tutup, tapi masih ada angkat tangan tadi, jadi kita bahas ya. Yang mau live boleh live dulu. Singkat saja, Oke Mas. semuanya. Singkat saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu. Waalaikumsalam.